Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Azizah dengan NIM 233161013 dari kelas Tadris Matematika 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Makkiyah dan Madaniyah guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran. Submateri yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada definisi dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, ciri khas surat Makkiyah dan makna spesifikasi umumnya. Ciri dan surat Madaniyah serta makna atau spesifikasi umum dalam surat Madaniyah. Pembagian surat dalam Al-Quran dan macam-macam dan contoh surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, definisi. Surat-surat Makkiyah yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diperkirakan dalam masa 12 tahun 5 bulan 13 hari, yakni sejak permulaan bitsah atau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah sampai dengan waktu hijrah. Yang kedua, surat-surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah ke Madinah sampai dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni ketika Nabi menunaikan Hijjatul Wada atau haji penghabisan, yang seluruhnya berlangsung selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Selanjutnya, ciri khas surat Makkiyah. Ciri khas surat Makkiyah ada 6. Yang pertama, dalam suratnya terdapat ayat sajadah. Kedua, dalam suratnya terdapat lafaz kalla. Yang ketiga, dalam suratnya terdapat ayat ya ayyuhan nas dan tidak terdapat ya ayyuhallazina amanu, kecuali surat Al-Hajj. 4. Dalam suratnya terdapat kisah para nabi dan umat masa lalu, kecuali surat Al-Baqarah. Dalam suratnya terdapat kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, di awal surat dibuka dengan huruf hijaiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Selanjutnya, makna atau spesifikasi umum dalam surat Makkiyah. Yang pertama, ayat maupun surat pendek dan ringkas. 2. Berisi dakwah menyangkut soal keimanan, seperti tauhid, kebangkitan dan balasan, hari kiamat, gambaran tentang surga dan neraka. 3. Meletakkan prinsip-prinsip umum tentang syariah dan akhlak. 4. Sanggahan terhadap kaum musyrikin dan celaan terhadap alam pikir mereka. Dan 5. Banyak pernyataan sumpah. Selanjutnya, ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, dalam suratnya terdapat izin berperang atau menyebut soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Kedua, dalam suratnya terdapat rincian hukum had atau sanksi, faraid atau pembagian harta pustaka, hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara. Yang ketiga, dalam suratnya terdapat uraian tentang kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Dan yang keempat, terdapat dialog dengan ahli kitab. Selanjutnya, makna atau spesifikasi umum dalam surat Madaniyah. Yang pertama, sebagian besar ayat-ayatnya panjang dan susunan kalimatnya mengenai soal-soal hukum bernada tenang. Yang kedua, mengemukakan dalil-dalil dan pembuktian mengenai kebenaran agama Islam secara terinci. Selanjutnya, pembagian surat dalam Al-Quran. Al-Quran terbagi menjadi 114 surat. Dari ke-114 surat tersebut terbagi menjadi 3, yaitu surat-surat yang termasuk kelompok Madaniyah yang berjumlah 20 surat,
Surat-surat yang diperselisihkan di mana diturunkannya yang berjumlah 12 surat. Dan yang terakhir, surat-surat yang masuk ke dalam kelompok Makkiyah yang berjumlah 82 surat. Selanjutnya, macam-macam dan contoh surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, terdapat beberapa ayat Makkiyah yang masuk dalam surat Madaniyah. Contohnya, Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Yang kedua, terdapat beberapa ayat Madaniyah yang masuk dalam surat Makkiyah. Contohnya, Quran Surah Al-An'am ayat 151-153. Yang ketiga, terdapat beberapa ayat Madaniyah namun diturunkan di Makkah. Contohnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat, terdapat beberapa ayat Madaniyah namun ditujukan kepada penduduk Makkah. Contohnya, Quran Surah Al-Mumtahanah dan permulaan Quran Surah At-Taubah. Selanjutnya, terdapat beberapa ayat Madaniyah namun memiliki gaya Makkiyah. Contohnya, Quran Surah Al-Anfal ayat 32. Yang keenam, terdapat beberapa ayat Makkiyah namun memiliki gaya Madaniyah. Contohnya, terdapat pada Quran Surah An-Najm ayat 32. Selanjutnya, terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contohnya, Quran Surah Al-A'la. Yang kedelapan, terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Contohnya, permulaan Quran Surah At-Taubah. Selanjutnya, terdapat beberapa ayat yang diturunkan di siang, ada pula yang diturunkan di malam hari. Contohnya, Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang diturunkan pada malam hari. Selanjutnya, terdapat beberapa ayat yang diturunkan di musim panas dan musim dingin. Contohnya, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176 yang turun di musim panas dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 9 yang turun di musim dingin. Dan yang terakhir, terdapat beberapa ayat yang diturunkan ketika menetap dalam perjalanan. Contohnya, terdapat dalam Quran Surah At-Taubah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hal yang dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ada 2 poin. Yang pertama, Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan sekitarnya, dan di Madinah dan sekitarnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya ini pada saat Rasulullah SAW belum melakukan hijrah ke Madinah, sehingga disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy yang sejak awal menentang risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah merupakan ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin atau selain golongan tersebut. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Semoga dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi yang menonton. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan mungkin jika ada kritik maupun saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.